merupakan sebuah amaliyah yang diamalkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, yang diamalkan oleh para kiai, yang karena riyadhah tirakat maka Indonesia merdeka, yang karena riyadhah tirakat para ulama, para aulia, alhamdulillah, walaupun di Jazirah Arabia dihabisi habis-habisan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil menginjak tangan orang-orang Islam. Di Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, yang Belanda adalah bagian dari orang negara yang memporak-porandakan Arab Saudi waktu itu, tapi Indonesia masih bertahan 350 tahun. Memang Indonesia dijajah, tapi thariqah tetap berkembang, thariqah tetap ada, thariqah tetap eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi tabah ila qiyamah. Yang saya hormati pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Purwodadi, Roy Surya, Tanfidiah dan segenap pengurusnya, pengurus Idarah Rusniyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kecamatan Purwodadi yang saya hormati, saya banggakan, para kiai, para ulama, ikhwan, jamaah ahli thariqah yang berbahagia. Mohon maaf di siang hari ini kalau yang saya sampaikan dengan bahasa yang sangat kurang berkenan di telinga para bapak. Bukan apa-apa, mengingat mungkin Allah masih memberikan sebuah kepercayaan sehingga belum fit dalam kesehatan. Yang saya hormati, saya banggakan Mudir Jam'iyah Al-Thariqah Mu'tabar Nabi An-Nahdiyah Kecamatan Purwodadi sebagai sholih gaib. Di siang hari ini saya selaku bagian dari pengurus Jakman Kabupaten Ciamis Idarah Su'abiyah bisa bersilaturahmi. Namun sebelum saya panjang bercerita, supaya tidak ada kesan bahwa saya orang lebih tinggi derajatnya karena sebagai pengurus Idarah Su'abiyah, bapak-bapak karena bukan pengurus Idarah atau pengurus Idarah Rusniyah merasa di bawah. Kita samakan dulu persepsinya, bahwa dalam rangka kita menuju terminal utama, terminal kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk sampai terminal bisa saja ada yang berprofesi sebagai supir, sebagai kenek, atau tukang bersih-bersih, atau penumpang yang suka mabok sekalipun, begitu duduk di kursi langsung tidur. Apa yang penting kita bersama-sama sampai tujuan terminal utama, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang supir tidak boleh berbangga diri karena menjadi seorang supir, karena supir punya tanggung jawab. Andai supir lengah membawa mobil, jangankan penumpang, dia sendiri akan celaka. Seorang penumpang jangan kecil hati, asal kita numpang di kendaraan yang supirnya oke, kendaraannya bagus, segala fasilitasnya jelas, lengkap, surat-suratnya ada, maka walaupun tidur ngorok di jok belakang, kita akan bersama-sama dengan supir dalam jam yang sama, tempat yang sama, akan singgah di tempat yang sama pula dengan selamat sentosa. Sehingga tidak boleh merasa saya supir atau yang itu penumpang, berarti nanti belakangan. Tidak, sebab kita sudah sama. Cuman kebetulan ada yang berprofesi seorang supir, ada kenek, ada penumpang biasa. Tapi insya Allah kita akan sama-sama menuju terminal utama, terminal yang sama, yaitu Hadrat Gusti Allah. Disepakati ya, tidak ada kata bahwa saya mudir Jatman Ida Rasulullah, bagi saya lebih baik. Tidak ada. Andai supirnya salah, maka jangankan penumpang, supirnya sendiri pun akan celaka. Tapi ingatkanlah supir, ketika supir oleng, ketika supir tidak mampu menjalankan amanah, ketika supir lupa. Sebab kadang-kadang penumpang lebih paham daripada supir. Allah dawuh di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Kalimatnya rasulun nakirah, berarti siapapun yang diberi tugas oleh Allah mengemban risalah harus punya kewajiban. Azizun alaihi ma'anitum, tanggung jawab terhadap umat. Harisun alaikum, dan punya keinginan untuk bersama-sama dengan jamaah. Artinya harus punya sifat tanggung jawab. Tanggung jawab kita bisa jadi karena sebagai seorang pengurus, atau tanggung jawab kita sebagai seorang anggota. Tidak ada lebih, tidak ada keutamaan antara pengurus dan anggota, semuanya sama karena punya harapan sama-sama menuju terminal utama, yaitu Hadrat Gusti Allah. Nah, supaya para bapak, para ikhwan sepakat, pembicaraan saya tidak menggurui para kiai, para ulama lebih paham tentang itu. Cuman kebetulan saja Allah menghendaki saya dikasih amanat untuk menjadi mudir Jatman Kabupaten Ciamis, tapi tidak lebih baik dari para bapak, para kiai yang di sini. Bapak-bapak sekalian, Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah mondok di Mekah. Salah satu gurunya yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang mursyid thariqah yang menggabungkan antara dua thariqah, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Beliau pulang ke Indonesia membawa dan menegakkan sebuah panji yang diamanati oleh Rasulullah, yaitu dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Waktu itu beliau lagi mondok di Mekah. Kondisi di Mekah carut marut, kacau balau. Tidak boleh ada madhab,
Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi, kecuali yang harus ada adalah madhab Wahabi yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapapun yang ziarah kubur, siapapun yang kedapatan manakiban, sholawatan, debaan, maka dia akan pulang tanpa membawa kepala. Dalam kitab Raddul Wahabiyah, dalam kitab Baro'atul Asy'ariyin yang saya pernah baca, ternyata waktu itu diceritakan banyak gunung-gunung kepala karena kedapatan oleh para polisi, yang polisi tersebut merupakan orang-orang suruhan dari penguasa Najd waktu itu yang dikuasai oleh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Saud, yang kemudian memberikan nama negara Saudi Arabia. Bila kedapatan orang kumpul-kumpul, sholawatan, manakiban, tahunan, ziarah kubur, maka dia akan pulang ke rumah tanpa membawa kepala. Bahasim Asy'ari kemudian istikharah di Multajam. Dalam istikharahnya, tiap rakaat setelah Fatihah rakaat pertama, beliau membaca surat Tobat 41 kali. Rakaat kedua, beliau membaca surat Kahfi 41 kali. Kalau dikatakan oleh saya, bagaimana cara membacanya? Tapi jangan dipikir oleh saya. Kalau orang Purwodadi mau ke Jakarta, kira-kira berapa bulan sampai ke Jakarta? Tapi pakai supersonik, pakai ilmu yang luar biasa, berapa menit sampai ke Jakarta? Jadi jangan diukur oleh kemampuan saya yang hina ini. Itulah kemampuan wali. Di akhir salam, beliau berdoa, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Diulang-ulang 313 kali. Kemudian hasil istikharah, beliau mendapati isyarah tentang Nahdlatul Ulama. Beliau bingung, apa itu Nahdlatul Ulama? Kenapa muncul isyarahnya Nahdlatul Ulama? Yang saya aturkan kepada Allah itu bagaimana membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau sowan kepada gurunya Syekh Ahmad Nahrawi. Kata Syekh Ahmad Nahrawi, hasil istikharahnya, tanya kepada dua orang di tanah Jawa. Satu, Hasyim bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi. Yang kedua, Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Pulanglah beliau ke Indonesia, bertanya kepada dua orang tersebut. Kemudian beliau memutus mengumpulkan para kiai, mensikapi tentang keadaan itu. Maka hasil istikharah, wiridan, tirakat para ulama, berpuluh-puluh hari berpuasa, bermunajat. Maka Kiai Munib Rais Mustasar NU Jawa Tengah pernah menyampaikan, Kanjeng Rasul sampai 6 kali berturut-turut mendapati Bahasim Asy'ari untuk secepatnya mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Walhasil bahwa Bahasim mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, beliau punya guru. Salah satu gurunya yaitu penggabung dua thariqah, Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang muncul akhirnya menjadi thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Artinya pendiri Nahdlatul Ulama adalah merupakan sebagai pengamal ahli thariqah. Khalil bin Abdul Latif Bangkalan adalah guru dari Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru pada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Beliau dari Madura pulang ke Cirebon dengan menumpaki sebuah sebatang kayu dengan membaca sholawat Bani Hasyim. Itu dari gurunya. Artinya Mbah Khalil adalah seorang pengamal thariqah. Murid-murid Mbah Hasyim, Syekh Mustahim Romli Peterongan Jombang, Syekh Romli Tamim juga adalah pengamal ahli thariqah. Artinya bahwa thariqah merupakan sebuah
Nahdlatul Ulama yang diamalkan oleh para kiai, yang karena riyadhah tirakat maka Indonesia merdeka, yang karena riyadhah tirakat para ulama, para aulia, alhamdulillah, walaupun di Jazirah Arabia dihabisi habis-habisan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil menginjak tangan orang-orang Islam. Di Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, yang Belanda adalah bagian dari orang negara yang memporak-porandakan Arab Saudi waktu itu, tapi Indonesia masih bertahan 350 tahun. Memang Indonesia dijajah, tapi thariqah tetap berkembang, thariqah tetap ada, thariqah tetap eksis. Tapi Pak, sejak tahun 26 sampai tahun 57, sampai sebelum tahun 57, keberadaan thariqah itu belum diakui di NU. Kenapa belum diakui di NU? Sebab masih diamal, dirasa belum butuh sebuah jamiah, karena seluruh ulama-ulama yang menjadi pengurus NU adalah pasti pengurus thariqah. Tapi perjalanan demi perjalanan tahun, pengamal thariqah semakin banyak, maka perlu adanya sebuah jamiah yang secara khusus membina, meluruskan. Bila ada terjadi sebuah bengkok-bengkok, maka adalah pengurus. Tepatnya tanggal 20 Rabiul Awal tahun 1377 bertepatan dengan 10 Oktober 1957, maka para ulama ahli thariqah berkumpul, akhirnya dibuatlah sebuah organisasi yang disebut Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah, belum pakai Ahmadiyah. Tahun 70-an, tahun 57, tahun 70-an, akhirnya NU mengakui bahwa Jam'iyah merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama, merupakan badan otonom yang mengurusi urusan ahli thariqah. Apa tujuan thariqah? Beberapa yang mesti dipahami dulu. Ini sebatas sharing informasi, dan yakin para kiai sudah paham. Memang thariqah itu ada dari Rasulnya. Bainama nanu julus inda Rasulullah, suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasul.